Baik, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore, Bapak Ibu. Untuk materi kita selanjutnya adalah eh, Spark. Ya, kalau kemarin kita sudah membahas terkait dengan instalasi Hadoop, kita akan membahas instalasi Spark. Ini sebenarnya nggak jauh beda sih sebenarnya. Ya, ketika kita install Hadoop, ya nanti Spark juga hampir sama lah. Ya. Eh, untuk Spark ini, kalau kemudian kemarin sempat saya singgung, ya eh, kemampuan dari Spark dari segi komputasi dan dari segi distributed processing lebih cepat daripada menggunakan Hadoop, ya. Nah, untuk infrastruktur big data ini nanti tugasnya ada dua ya, berarti ya, instalasi Hadoop dan instalasi Spark, ya. Nah, nanti Bapak Ibu nanti tinggal screenshot saja dari eh, yang sudah dilakukan, ya. Nah, Spark kalau kemudian kita lihat dari teknologinya ini masih merujuk pada Apache, ya, Apache Spark yang merupakan sebuah platform untuk pemrosesan big data yang dalam hal ini untuk analisis data dan pemrograman. Dan untuk mengapa harus menggunakan Spark, ya, kalau kemudian kita mengenal Hadoop, ya, pemanfaatannya dan seterusnya, maka kita bisa melihat bahwasanya untuk penyimpanan data itu menggunakan HDFS, ya, dengan berbagai perangkatnya, ya. Terus kemudian dari segi komputasinya, ya, itu dikerjakan di MAPRED, ya, atau Map and Reduce. Nah, Bapak Ibu, eh, pemanfaatan dari big data infrastructure menggunakan Hadoop ini, ya, untuk pembacaan data yang kemudian nanti akan dipetakan dan kemudian di summary pada suatu tingkat yang lebih ramping agar tidak terjadi redundansi, itu dilakukan melalui YARN, ya. Nah, YARN ini bertugas sebagai mediator sekaligus digunakan untuk mengelola, ya, mengelola data-data tersebut. Sebagaimana yang sudah kita ketahui sebelumnya bahwasanya eh, Hadoop itu menggunakan platform Java, ya. Terus kemudian dari pemanfaatannya juga kalau kemarin ada sedikit konfigurasi menggunakan PowerShell dan menggunakan command prompt, ya, atau text editor, ya. Nanti disesuaikan dari eh, platform sistem operasi yang Bapak Ibu gunakan. Ya, kalau menggunakan Linux nanti menggunakan Pascal atau menggunakan apa gitu, ya. Nah, kalau menggunakan macOS nanti silakan menggunakan text editor dan seterusnya. Ya. Nah, di dalam Hadoop sendiri karena sifatnya adalah eh, komputasi, ya, komputasi penyimpanan data yang kemudian dilakukan berbagai macam proses dan proses-proses tersebut itu memerlukan suatu suatu apa eh, pedoman perencanaan penyimpanan data yang nanti akan dilakukan penganalisaan secara spesifik. Hal ini tentunya akan mempunyai pengaruh yang cukup besar
ketika data-data tersebut itu diproses secara bersamaan. Ya, meskipun nanti ada splitting data, ya ada splitting data, terus kemudian nanti pemrosesannya dilakukan per modul, ya. Terus kemudian dari hasil yang terpisah tadi itu nanti akan diintegrasikan. Ya, ketika diintegrasikan itu akan mendapatkan suatu hasil yang lebih cepat dan tentunya ada model-model ensemble, ya, model-model ensemble learning yang kemudian bisa digunakan. Ya, model-model integrasi pemodelan yang di mana masing-masing dari eh, pemrosesan secara analitik itu akan didapatkan suatu evaluasi hasil tertentu. Nah, tentunya penggunaan Spark ini sangat membantu dalam segi operasional komputasi, ya, karena berkaitan dengan optimasi. Ya, sekali lagi kalau optimasi, kalau dalam istilah saya itu selalu berkaitan dengan dua aspek. Yang pertama adalah aspek space atau state, ya, ruang memori yang kemudian digunakan atau ruang penyimpanan yang digunakan, ya. Yang kedua adalah berkaitan dengan timing atau waktu, ya. Kalau pewaktuan ini sangat penting dalam optimasi, ya. Suatu proses ketika dia itu membutuhkan eh, hasil yang lebih cepat, tentunya ini harus dioptimasi. Mustahil kalau kemudian kita mempunyai data yang besar terus kemudian dilakukan dalam sekali waktu gitu, ya. Dengan data yang dengan data yang sangat banyak dilakukan dalam sekali waktu, ya, itu belum loadingnya dan seterusnya, ini akan membutuhkan waktu yang cukup lama. Maka Spark ini memangkas, ya, memangkas waktu yang lama yang dilakukan pada Hadoop. Apa itu keuntungan Spark? Di sini lebih ekspresif, ya, kemudian in memory juga lebih menguntungkan. Terus kemudian spot workload yang bervariasi, ya, di Spark, ya, sehingga ini yang kemudian lebih mempercepat proses-proses yang digunakan di dalam analitik. Ya. Nah, kalau kemudian tentunya ini juga harus diimbangi dengan pemanfaatan model pembelajaran yang digunakan, ya. Kalau kemudian kita menggunakan model pembelajaran deep learning, tentunya ini membutuhkan waktu yang lama, kan gitu, ya. Ya, meskipun kemudian di dalam tingkat akurasi itu ada trade off, ya. Ada kalanya dia bagus, ada kalanya tidak begitu signifikan, ya. Tapi hal itu masih bisa diterima. Tinggal kita melihat apa yang kemudian data data apa yang kemudian kita kita masukkan, yang kemudian nanti harapannya dari data-data tersebut itu dapat diproses dengan lebih cepat dengan parameter yang sudah ditentukan melalui pre-processing. Nah, makanya pre-processing ini sangat penting, ya, karena dia nanti akan mengurangi dari in memory, penggunaan in memory ini. Ya, kalau kemudian memorinya sangat besar dengan eh, pemanfaatan kolom yang eh, berbagai macam ragamnya, ya. Terus kemudian kita masukkan begitu saja, ya, maka tentunya hal ini akan membutuhkan pembelajaran yang cukup lama, ya. Berbeda kalau kemudian kita sudah mengidentifikasi sejak awal melalui preprocessing. Ya, makanya preprocessing itu penting, ya. Tidak hanya sekedar saya punya data terus saya masukkan, tapi di situ bagaimana saya mengolah data tersebut sehingga nanti hasilnya parameter-parameter yang saya gunakan itu bisa mempercepat proses dan menemukan hasil yang tepat. Ini ini membutuhkan ketelitian, ya. Apalagi kalau kemudian kita membutuhkan data sampai kemudian pemprocessing itu waktunya 80% sendiri. Ya, untuk di dalam pemanfaatan mesin learning, ya, itu sangat 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 mudah untuk saat ini. Nah, ya, kemarin ketika saya di Jepang, ya, eh, ada narasumber yang kemudian mengatakan untuk saat ini mesin learning itu sangat sangat mudah, ya. Dia mudah, kenapa? Karena kita sudah punya source code, kita sudah
diimbangi dengan library, ya kita sudah disediakan itu semua. Kita punya data tinggal dimasukkan, nanti tinggal mencocokkan preprocessingnya dan seterusnya tanpa harus melihat cara kerja atau prinsip dari pemodelan itu. Ya, setelah dimasukkan ke dalam model selesai dapat hasil. Nah ini untuk model model yang seperti ini, machine learning itu mudah, memang mudah, ya, memang mudah. Kenapa? Karena ya cuma sekedar ada data dimasukkan, selesai dapat evaluasi. Ya, machine learning itu mudah. Tapi kalau kemudian kita menelisik lebih dalam lagi, ya, menelisik lebih dalam lagi, pemrosesan analitik, ya, bagaimana suatu data itu kok bisa dipilah, dipisahkan, kemudian dapat diprediksi, dapat ditentukan, dapat diklasifikasi, dapat dikategorisasi, kemudian menentukan bobot nilai dan seterusnya sampai kemudian memunculkan pembulatan dari nilai-nilai tersebut untuk bisa terklasifikasi. Ini sangat-sangat menarik untuk dikaji. Ya, kalau Bapak Ibu hanya sekedar memasukkan data selesai, sudah dapat akurasi selesai, mudah itu. Machine learning itu mudah. Ya. Tapi ketika kita mempelajari lebih dalam bagaimana membuat suatu ontologi, membuat arsitektur, membuat semantik, membuat macam-macam di situ, sehingga kita membuat suatu metode atau model baru yang pemodelan-pemodelan lama itu kita tidak gunakan, ya apalagi kemudian prinsip-prinsip statistik itu tentu saja untuk saat ini ketika kita mempelajari machine learning hampir hampir diabaikan, ya hampir diabaikan. Padahal ketika kita menelisik konsep analitik itu lebih dalam lagi, itu kita akan menemukan bahwasanya prinsip-prinsip yang digunakan di dalam machine learning itu dasarnya itu adalah ya statistik, ya. Di situ ada probabilitas, ya. Terus kemudian di situ juga ada pemodelan jaringan, ya, jaringan. Terus kemudian prinsip-prinsip diskrit juga dibutuhkan pemahaman di situ. Tinggal kita menggabungkan dalam suatu logik yang pas sehingga menghasilkan suatu perangkat model yang sesuai. Ya. Nah, kalau kita berpikir seperti itu menarik sebenarnya. Tapi sangat jarang sekali, sangat jarang sekali untuk orang yang berada di yang katanya itu masuk ke dalam data science itu mempelajari itu. Dia hanya menganalisa data, ya. Menganalisa data, ilmu menganalisa data sebenarnya. Kalau 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 saya lebih lebih cenderung menggunakan istilah itu, ya, bukan data science yang dimana dia harus memahami prinsip kerja dari suatu model, ya tidak hanya sekedar mendapatkan akurasi, tapi juga menganalisa kenapa kok bisa mendapatkan hasil yang jelek atau mendapatkan hasil yang bagus, ya. Lebih tepatnya lebih ke arah menganalisa itu, ya, bukan bukan ke data science, ya. Atau bukan data scientist, ya. Ya, untuk saat ini eh, kondisinya seperti itu, ya kondisinya seperti itu. Nah, pemahaman kita terhadap data yang besar ini tentunya merupakan cara yang terbaik untuk mengetahui komputasi. Ya, komputasi, bagaimana mengkomputasi suatu data sehingga kita dapat memilah dan memilih data mana saja yang kemudian akan sangat menguntungkan bagi suatu produk model itu akan menghasilkan hasil yang evaluasi yang tepat, ya. Ya, meskipun kemudian nanti hasilnya juga bervariasi, ada yang jelek, gitu. Kalau kalau standar saya evaluasi di bawah 80% itu saya anggap jelek gitu ya. Kalau evaluasinya di atas 80, ya, setidaknya 80 ke atas lah, ya. Itu saya anggap cukup baik. Apalagi kalau kemudian sampai 90% ke atas, ya. Itu lebih bagus, ya. Kalau standar-standar evaluasi seperti itu, sehingga eh, kalau kita mengenal confidence interval, ya confidence interval di dalam suatu eh, apa teori statistik itu memang dibutuhkan, ya. Keyakinan kita terhadap nilai, ya terhadap suatu nilai itu dilihat dari mananya.
Ya, dilihat dari mananya. Kalau kemudian kita melihat bahwasanya suatu nilai kok ini akurasinya kok nggak begitu bagus gitu ya, tapi kita paksakan untuk diimplementasikan, yaitu sekali lagi itu masuk ke ranah konfidensialnya nggak begitu bagus. Ya. Ya. Padahal untuk meyakinkan suatu model itu bisa robustness atau mempunyai konsistensi, itu membutuhkan suatu eksperimen yang berulang. Ya, tidak hanya sekedar eh, sekali eksekusi terus kemudian dapatkan hasil, itu menurut saya sangat kalau bahasa bahasa Jawanya itu wagu gitu ya. Nah, wagu itu apa? Ambigu ya, ambigu ya, ambigu. Ya, tidak bisa kemudian suatu model itu kita klaim selesai gitu dalam sekali eksekusi. Padahal kita harus melihat ketahanan model itu ya dengan berbagai macam variasi dari masukan data. Ya. Nah, dari situ baru kemudian kita lihat ketahanannya seperti apa, konsistensinya seperti apa. Makanya jarang yang apa, menempatkan konsistensi model itu ke dalam suatu pemodelan. Ya, jarang sekali. Ya. Nah, ini harapannya Bapak Ibu sudah mempunyai pandangan yang berbeda berkaitan dengan eh, pemodelan analitik. Ya. Jadi bisa jadi pemrosesan terdistribusi yang dengan berbagai macam variasinya itu mempunyai hasil yang berbeda-beda. Ya, makanya tadi saya sebut sebagai eh, ensemble learning ya, dari berbagai macam model tersebut ya, ada sebagian nanti yang menggunakan eh, apa boosting ya, ada yang kemudian menggunakan pemodelan ensemble yang dia tetap harus mempelajari data tersebut dan menghasilkan data yang berbeda-beda, ya nggak masalah. Ya, tinggal nanti kita lihat hasil evaluasinya seperti apa ketika nanti diintegrasikan. Nah, ini Spark cukup bagus di dalam timing komputasinya ya daripada ketika menggunakan Hadoop. Baik, Spark juga menyediakan API sederhana untuk Python ya, terus kemudian Scala, Java, dan pemrograman SQL. Dan juga ada suatu sel interaktif yang bisa digunakan pada Spark. Ya, nah, nanti Bapak Ibu instalasi Hadoop dan Spark nanti dijadikan satu ya dalam satu satu apa tugas ketiga. Nanti akan saya sampaikan untuk yang instalasi. Ini baru pengenalan terhadap Spark ya. Nah, ini dari tumpukan Spark ya, ada Spark Core ya, inti dari Spark, terus kemudian eh, model query-nya ya, model penyimpanan datanya ya, database-nya ya. Ada Spark SQL, terus kemudian ada Spark Streaming, terus kemudian ada kumpulan dari library ya, terus kemudian grafik yang bisa dimunculkan pada Spark. Nah, Spark Core itu merupakan suatu kemampuan dari inti yang digunakan oleh Spark ya. Dalam hal ini adalah framework Spark yang diimplementasikan pada pemrograman komputasi big data. Ya, dan ini sangat mendukung eh, penjadwalan yang terdistribusi. Kalau algoritma penjadwalan kan banyak macam ya. Ada round robin, terus kemudian ada random scheduling ya. Model-model penjadwalan itu banyak sekali. Ya. Nah, kalau yang diimplementasikan pada Spark ini penjadwalan yang terdistribusi dengan pengelolaan memori dan mempunyai toleransi kegagalan. Ya. Kalau toleransi kegagalan, misalkan satu modul itu apa terjadi fault,
atau failed, ya, error, ya, atau shutdown, ya, maka yang lain masih bisa untuk memproses. Nah, ini hampir sama juga dengan Spark, cuma dari segi timing masih bagus di Spark. Ya. Kemudian di Spark Core itu juga terdapat API, ya, ya, yang kemudian digunakan untuk mendistribusikan dataset, ya, mendistribusikan dataset, terus kemudian membawa data-data tersebut ke beberapa node untuk dikomputasikan secara paralel. Lalu untuk pengelolaan di sisi database oleh Spark sendiri itu mempunyai komponen yang menyediakan query, ya, baik query untuk data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur. Ya, kalau data terstruktur ya model-model RDBMS kayak gitu ya, model-model CSV ada kolomnya. Ya. Nah, kalau model-model yang tidak terstruktur itu model seperti dataset yang berkaitan dengan teks, ya, yang biasanya digunakan untuk komen atau sentimen analisis, ya. Nah, model-model seperti itu. Nah, kemudian apakah suatu data yang tidak struktur bisa dibuat terstruktur? Ya, tentunya bisa ya. Tinggal nanti oh, pakai pemodelan analitik sederhana saja bisa, ya, untuk eh, apa membuat pengelompokan, ya, membuat pengelompokan data menggunakan proporsi dari kemunculan atau frekuensi dari suatu nilai kata yang sering muncul. Tentunya dengan model-model yang seperti ini akan memudahkan bagi kita, ya, untuk memahami konsep bagaimana sih pengolahan data yang tidak terstruktur. Ya, kalau kemudian pengolahan data secara analitik biasa saja bisa, tentunya di big data ini sangat bisa sekali. Ya. Cuma datanya memang besar. Ya. Dengan kemampuan data yang sangat besar, tentunya harapannya ini akan memunculkan suatu nilai evaluasi akhir yang cukup bagus, ya, atau cukup signifikan, ya, cukup signifikan karena signifikansi itu tidak bisa untuk diukur, ya, kita hanya bisa melihat pas gitu, ya, kita hanya bisa melihat pas itu artinya sudah signifikan gitu kan, antara oh ini nggak begitu pas nih. Jadi ukuran signifikansi itu bukan berkaitan dengan nilai yang fix atau nilai yang sudah tetap, yang sudah pasti, tapi di situ ada ukuran yang abstrak yang kita bisa memanai itu pas atau kurang pas atau tidak pas. Ya, itu adalah signifikansi, ya, model-model signifikansi yang saya adopsi dari istilah yang digunakan di dalam teori statistik. Ya, makanya pemahaman terhadap statistik untuk memahami konteks pemodelan itu sangat dibutuhkan sekali. Ya, memahami bagaimana suatu pemrosesan komputasi. Ya, kalau kemudian kita tidak memahami itu, ya, kita bisa menggunakan istilah macam-macam ya. Makanya ada beberapa istilah yang mungkin tidak begitu familiar yang saya gunakan. Ya, ya, kayak hypertuning parameter. Ya. Saya sering menggunakan hypertuning parameter. Meskipun ada istilah hyperparameter tuning kan gitu, ada fine tuning juga. Ya, tapi menurut saya eh, ya konsepnya hampir sama, sama-sama mengatur bagaimana mendapatkan suatu parameter yang terbaik kan gitu. Bapak Ibu menggunakan fine tuning ya prinsipnya juga sama seperti itu, ya, mengatur sampai kemudian mendapatkan hasil yang cukup signifikan di dalam hasil evaluasinya. Kalau kemudian menggunakan istilah hyperparameter tuning itu juga sama saja, ya, mengatur bagaimana mendapatkan suatu parameter yang tinggi kan gitu. Ya. Nah, kalau saya lebih lebih senang menggunakan istilah hypertuning parameter, mendapatkan parameter bagaimana caranya mengatur agar nilai-nilai yang digunakan di dalam suatu model itu mempunyai nilai yang terbaik. Ya, ya sebenarnya bukan hyper ya, lebih lebih ke arah uh, best fit, ya, best fit uh, parameter tuning, ya, best fit parameter tuning. Ya, ya mungkin itu istilah istilah yang bisa dikembangkan, ya. Nah, ada suatu
Ada suatu pemikirannya. Silakan Bapak Ibu itu membuat istilah apapun. Ya, silakan membuat istilah apapun. Ya, asal asal kita bisa mendefinisikannya pada suatu domain atau konsep tertentu. Ya, misalkan Bapak Ibu menuliskan dalam suatu paper, ya, dan itu hanya digunakan pada paper itu, ya, tetapi tidak digunakan di paper lain. Itu sangat lumrah ya dalam dunia akademisi, apalagi kemudian ilmiah itu sangat lumrah. Ya. Bisa jadi saya tidak menggunakan istilah-istilah yang biasa digunakan di dalam banyak paper atau istilah-istilah yang sering digunakan di dalam berbagai macam apa literatur. Ya. Nggak masalah, nggak masalah. Ya. Asal di situ ada definisi yang pas. Kita mendefinisikannya di situ, bahwasanya yang saya maksud dengan istilah ini, term ini, itu adalah ini. Nggak masalah. Ya. Nggak harus kemudian saya harus mengikut pendapat dari orang lain, itu nggak harus. Itu wajar kalau dalam dalam konsep tataran ilmiah itu. Kita jangan berpikir terkotak dengan istilah itu harus dipakai di dalam data science atau di dalam apa, machine learning atau deep learning enggak gitu ya. Kalau berkaitan dengan nama mungkin ya seperti nama pemodelan ya, nama pemodelan itu bisa ya. Tapi kalau kemudian eh, ya kita mempunyai dunia sendiri dalam dalam tataran ilmiah ya. Dalam tataran ilmiah nggak harus kemudian menggunakan istilah yang ada yang harus. Baik, eh, Spark streaming, ya, di mana data itu memanipulasi di dalam Spark. Ya. Meskipun kemudian pada antar muka real time untuk mendapatkan suatu data stream, ya, Spark streaming itu membuat suatu eh, apa agregasi yang kecil berkaitan dengan data yang masuk, ya. Terus kemudian bagaimana me- menyalurkan data-data tersebut pada eh, penyimpanan, bukan penyimpanan, lebih ke arah SQL Spark, ya Spark SQL yang tepat gitu ya. Nah, sehingga nanti dari dataset yang ada itu menjadi suatu ukuran yang kecil-kecil sehingga nanti dapat dikonversi ke dalam suatu relation database pada Spark streaming ya untuk pemrosesannya. Nah, itu pemrosesan yang dilakukan pada Spark streaming ya. Jadi menyalurkan data-data tersebut sehingga menjadi eh, apa data-data yang kecil yang nantinya akan diproses lebih lanjut. Oke, terus kemudian di Spark sendiri itu mempunyai library, ya, library yang di situ digunakan untuk algoritma machine learning, ya, dan berkaitan dengan evaluasi model juga. Ya. Di sisi lain, fungsionalitas yang digunakan pada bahasa pemrograman yang digunakan di Spark itu juga didesain untuk eh, dapat sesuai dengan eh, apa eh, konsep yang digunakan pada analitik pada umumnya. Ya. Sehingga hal ini membuat Spark itu mempunyai library sendiri, ya tentunya dengan batasan-batasan. Ya. Kalau kemudian Bapak Ibu ingin kayak gini, Bapak Ibu ingin membuat suatu deep learning, deep learning, deep learning itu kan bisa bervariasi ya. Ya, cuma di dalam konsep eh, pemanfaatan Python sendiri itu kan dia harus mendefinisikan sekuensialnya seperti apa dulu. Ya, berapa jumlah yang kemudian harus dimasukkan untuk hidden layer-nya. Kalau kemudian kita menggunakan LSTM atau menggunakan RNN atau menggunakan ANN sekalipun, itu kan harus menempatkan node-node. Nah, node-node ini yang mau dipasang ada berapa? Ya, bisa 100, bisa 200, bisa sampai 1000-an dan seterusnya. Ya, sehingga nanti konsep deep learning-nya itu muncul di situ. Nah, itu konsep konsep yang sudah dimasukkan pada suatu library kan gitu ya. Nah, konsep Spark itu juga hampir 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 mirip dengan itu. Ya, konsep Spark itu juga hampir mirip dengan itu sehingga
pemahaman kita berkaitan dengan arsitektur model atau topologi dari suatu model itu sangat-sangat dibutuhkan di sini. Kemudian untuk graf X pada analitik graf pada library Spark sendiri itu juga membuat kita akan mengetahui eh, apa model data yang dimunculkan. Meskipun itu berupa grafik. Ya, kalau grafik itu di situ ada edge atau sisi, ya, terus kemudian di situ ada vertex atau simbol, ya. Yang kemudian dari hasil-hasil ini implementasinya, algoritmanya itu diproses demikian rupa sehingga menghasilkan graf. Ya, kalau kalau dalam analitik biasa itu mirip dengan matplotlib gitu ya, matplotlib ya, library untuk memplot gambar ya, atau membuat suatu grafik. Baik. Baik, kita masuk ke dalam bagaimana memulai suatu Spark. Ya, nah, ini prinsip dari Hadoop juga kita harus memahami konteksnya. Ya, HDFS itu. Jadi di sini ada HDFS untuk mengelola ini tentunya pakai YARN ya, Yard Node Request Negotiator. Ya. Nah, terus kemudian map di sini adalah apa yang dipetakan ya. Jadi di sini ada suatu penyimpanan data ya. Data-data itu kemudian disimpan ya, terus kemudian nanti dipetakan sehingga oh kamu letaknya di sini, kamu harusnya di sana dan seterusnya. Ya, ini dipetakan. Nah, terus kemudian dari data-data yang sudah dipetakan itu baru kemudian nanti akan di count ya, dicacah sedemikian rupa yang kemudian nanti ada berapa jumlah data yang muncul ini atau berapa jumlah data yang mirip dengan ini dan begitu seterusnya. Nah, ini kita mengenal ini di Hadoop ya. Yang mengelola ini adalah YARN ya. Nah, bagaimana kalau model dari Spark ya, prinsip kerjanya bagaimana? Nah, kalau Spark seperti ini Bapak Ibu. Ya. Jadi di sini mirip ada HDFS ya, terus kemudian nanti dipetakan. Nah, di sini ada Spark Streaming ya, yang nanti akan data-data yang tertentu itu kemudian nanti akan ditempatkan pada suatu pemetaan ya, dari peta-peta ini dimasukkan ke dalam suatu memori ya. Arsitekturnya agak berbeda. Kalau kemudian yang di Hadoop tadi itu HDFS semua ya. Nah, kalau di sini model-model yang bisa digunakan untuk penyimpanan data ada HDFS, ada NoSQL Store, ada Spark Streaming dan seterusnya, ya. Terus kemudian nanti dipetakan pada suatu memori, baru kemudian nanti di-reduce. Ya. Nah, dengan prinsip model yang seperti ini itu akan menghasilkan komputasi yang lebih cepat, ya, lebih cepat. Baik, eh, kalau kemudian kita lihat di sini, ya, Hadoop MapReduce itu setiap langkahnya itu menggunakan pipeline. Pipeline itu ada suatu kumpulan terus kemudian dibuat suatu jalur-jalur tertentu yang itu lebih kecil. Ya. Nah, sedangkan kalau di Spark ya itu menghasilkan transformasi yang berbeda ya dari pipeline ya terus kemudian di situ ada memori ya. Nah, untuk pemanfaatannya juga masih menggunakan map and reduce ya, karena memang sangat menguntungkan ketika menggunakan map and reduce karena data-data yang redundans itu bisa dikelompokkan sedemikian rupa ya. Kemudian untuk dataset ya, dataset sendiri dataset yang penyimpanan datanya itu dibuat dengan berbagai macam model ya bisa menggunakan penyimpanan data pada HDFS bisa menggunakan HBase bisa menggunakan JSON bisa menggunakan teks ya. Nah, kalau teks itu biasanya model-model komentar gitu ya terus kemudian berita bahasa yang kemudian di scraping ya. Terus kemudian berbagai macam banyak model lah ya, yang bisa digunakan dari dataset. Terus kemudian dia didistribusikan pada suatu rak ya, pada suatu rak tertentu dan kemudian hasilnya nanti akan diolah sedemikian rupa.
ya. Nah, dari hasil-hasil pengelompokan tadi, ya, pengelompokan dari hasil pengelompokan tadi yang sudah direproduce, ya. Nah, kalau kalau kemudian istilah di sini menggunakan istilah cluster itu artinya cluster itu kan mempunyai eh, karakteristik sifat atau watak yang sama, ya, punya sikap sifat watak yang sama, ya. Nah, eh, dari hasil cluster, ya, hasil cluster ini karena mempunyai sifat watak kemiripan yang sama, ya, di situ dikelompokkan menjadi satu bagian, ya, makanya kemudian dinamakan dengan cluster kalau istilah yang di sini. Ya, memang agak perlu memahami konteks eh, penerapan dalam bahasa. Kapan dia itu disebut sebagai klasifikasi, kapan dia disebut sebagai grup, kapan dia disebut sebagai, meskipun sebenarnya klasifikasi sama klaster ini merupakan bagian dari grup, ya, cuma ada perbedaan kan gitu ya. Ya, kalau klasifikasi dia di situ sudah diketahui eh, kesejajaran kesejajarannya, ya, dan sudah dipetakan sedemikian rupa, dan di situ punya threshold, punya batasan-batasan, punya syarat-syarat tertentu untuk dapat dimasukkan ke dalam suatu pengelompokan, ya. Sedangkan klaster ini kan enggak, ya, dia hanya didasarkan pada karakter sifat, ya. Terus karakter sifat itu juga bisa disejajarkan dengan eh, konteks. Kalau dalam clustering itu biasanya jarak, ya, meskipun tidak hanya jarak, ya. Ya, kedekatan jarak itu bisa diartikan sedemikian itu. Padahal nanti akan ada banyak bervariasi, ya, meskipun di situ ada istilah apa, density, ya. Makanya ada DB scan, kemudian ada DECLU, ya, DENCLU, ya, berdasarkan pada density atau kerapatan, ya, kerapatan, bukan kerapatan eh, jarak, enggak, tetapi eh, berdasarkan pada kerapatan pada suatu poin-poin tertentu, ya. Makanya klaster sendiri itu ada banyak jenisnya, ya, ada banyak jenisnya, ada hierarkis, terus kemudian ada pemodelan berdasarkan jarak, ya, yang biasanya digunakan pada penerapan K-means, ya. Terus kemudian ada model hierarki itu mirip dengan dendrogram, ya, atau biasanya dibuat dalam bentuk cluster tree, ya, pohon pohon cluster, ya. Terus kemudian kalau pemodelan berdasarkan density ada DB scan, terus kemudian ada DENCLU. DENCLU itu lebih cepat, ya, lebih dalam hal pemrosesan, ya. Terus kemudian dalam eh, apa penerapannya lebih 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 bagus daripada menggunakan DB scan. Itu kalau di dalam clustering. Nah, Bapak Ibu, untuk penerapan proses-proses yang digunakan pada Hadoop ini mampu kekurangan pemrosesan yang di Hadoop itu mampu untuk diantisipasi di Spark, ya. Ya, salah satunya merecovery dari error, terus kemudian prosesnya juga sudah dipercepat, ya, sehingga penggunaan penggunaan arsitektur Spark ini itu cukup eh, cukup mampu untuk digunakan Bapak Ibu sebagai salah satu konsep pemrosesan big data, ya. Nah, kemudian di dalam driver yang digunakan pada Spark sendiri itu menggunakan eh, komputasi transformasi pada RDD, ya, sehingga hasilnya nanti akan membuat Spark lebih unggul kinerjanya dibanding dengan Hadoop, ya. Nah, ini salah satu untuk Spark Context, ya. Ini driver program, misalkan Lens, ini untuk Spark Context. Text file itu ngambil dari teksnya dan dibuat dalam, dia disimpan pada suatu driver program yang digunakan pada Spark. Ini nanti akan mungkin pekan depan, ya, hari Selasa insya Allah. Tapi eh, lebih ke arah
penjelasan pemanfaatan salah satu yang digunakan di dalam pemodelan analitik menggunakan Spark. Ya. Baik. Oke. Ada yang ditanyakan terlebih dahulu Bapak Ibu sebelum saya lanjutkan? Ada? Halo Pak Ferry. Ya Pak Razikul, silakan. Ya, Pak, itu tadi kan di Spark itu kan ada library yang sudah bawaan. Apakah Mm-mm. dan saya sempat membaca-baca itu kan apa ya, library-nya kan library-library kalau bilang kan yang apa yang model yang bukan neural network gitu. Apakah bisa Pak kita membuat nanti untuk Spark itu memasukkan library sendiri atau membuat metode apa metode yang tanpa dari library Spark sendiri gitu, Pak? Ya, tentunya modelnya seperti installing itu Pak. Ya. Ya, Kalau installing karena dia masih dalam masih pemodelan masih bisa Pak. Ya, karena tapi sekali lagi memang di Spark itu kan sudah ada library apa itu library yang memang digunakan untuk analitiknya ya. ya, Ya, apalagi kalau kemudian kita menggunakan model deep learning itu kan memang agak membutuhkan waktu yang lama itu. Ya. ya, Apalagi resource yang dipunyai Spark sendiri itu memorinya itu dikhususkan untuk berbagai macam penyimpanan dataset yang diimplementasikan pada Spark itu. Nah, sebenarnya kalau kemudian ditanya apakah bisa menambahkan, bisa saja, Pak. Karena ini masih dalam ranah pemrograman gitu ya. Ranah pemrograman itu tentunya masih bisa. Ya, kalau kemudian kita kalau saya ingin menggunakan deep learning lah, tidak menggunakan library yang ada di Spark. Nah, ya silakan saja, masih bisa untuk diproses. Cuma kita harus memahami konteks bagaimana sih cara kerja dari si deep learning, cara kerja dari ANN. ANN saja lah ya, ANN saja. ANN nanti ada masukannya nanti dibuat seperti apa. Jadi konsep konsep pemrograman ya ditulis secara manual yang kemudian nanti itu diintegrasikan sebagai salah satu pemodelan pada Spark. Begitu Pak Rozikul. berarti tantangannya bagaimana membuat maaf kalau yang deep learning yang biasa itu kan berjalan standalone satu gitu aja, Pak, ya. Dan nanti kalau Spark kan harus dibuat distributed gitu yang itu tantangannya Nah, berarti, Pak, ya. ya kan distributed itu dia karena memang diletakkan pada berbagai macam apa memori kan kalau di Spark itu. Ya. Ini dimasukkan dataset, dimasukkan satu dataset dimasukkan ke dalam memori yang kemudian memori ini kalau di dalam si mana itu Hadoop kan HDFS ya. Nah, ini dimasukkan ke dalam memori baru kemudian diredus eh, dan di reduce itulah di konsep in memorinya itu diproses masing-masing datanya. Nah, kalau kemudian ini satu menggunakan model A, ini satunya menggunakan model B, C, D, E, F ini. Nah, nanti kan tinggal kita mengintegrasikan evaluasi hasilnya seperti apa, apakah lebih unggul atau tidak. Makanya tadi saya sebut itu mirip dengan prinsip kerja ensemble learning. Kalau ensemble learning kan ada berbagai macam model, ada KNN, ANN, Nash Bayes dan seterusnya. Terus kemudian dibuat dalam satu grup. Ya, mereka masing-masing mempunyai pemrosesan sendiri-sendiri, tapi dengan dataset yang sama kan gitu. Nah, kalau di sini di Spark atau di Hadoop sendiri itu kan masing-masing itu diproses tanpa apa ya, tanpa dataset dataset A, B, C, D ini masing-masing pemrosesannya bisa berbeda-beda juga bisa sama-sama kan gitu. Tinggal nanti apakah hasil yang dikeluarkan itu evaluasinya terbaik atau tidak. Makanya prinsip kerjanya hampir sama dengan ensemble learning. Gitu Pak Rasikul. Iya, iya, siap, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik Bapak Ibu, apakah ada yang lain lagi? Silakan.
Baik, saya anggap paham. Oke, baik Bapak Ibu. Sekarang saya lanjutkan untuk masuk ke dalam instalasi sebagai tugas ketiga. Ini, ini saya stop share dulu atau nggak perlu ya? Oh, nggak perlu aja. Ini yang tertampil. Oh, sepertinya masih ada. Oke, masih bisa. Oke, Bapak Ibu. Ini saya masih menggunakan. Dibesarkan bisa nggak? Bisa, bisa. Oke, Bapak Ibu, untuk instalasi Spark, ya, karena ini sebagai salah satu tugas tiga. Jadi tugas tiga itu ada dua, ya. Ada eh, screenshot dari Hadoop, jangan hanya sekedar tampilan berhasilnya saja ya. Ya, tapi saya nanti akan ngecek juga dari segi direktori yang Bapak Ibu gunakan, ya itu harus berbeda-beda ya. Direktorinya silakan menggunakan direktori yang berbeda. Bisa juga menggunakan hard disk, hard drive eksternal, ya. Atau juga bisa menggunakan diletakkan di C atau D atau dimanapun terserah, ya. Namanya nanti silakan disimpan di mana gitu ya. Eh, Nanti silakan tidak harus mengikuti eh, tutorial yang saya tunjukkan di sini ya, atau yang kemarin yang saya tunjukkan. Baik Bapak Ibu, Bapak Ibu nanti bisa download Apache Spark ya. Terus kemudian ini di tautan link https spark.apache.org ya. Terus kemudian /downloads.html ya. Nah, di sini nanti akan muncul Spark. Ya. Apa itu tampilan Community Led Development the Apache Way ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa download Spark-nya itu di sini ya. Nah, memang nanti tulisannya adalah Spark, terus kemudian versinya ya bin Hadoop TGZ ya. Nah, nanti Bapak Ibu silakan download di situ. Kemudian prinsipnya juga masih sama di unzip ya. Silakan menggunakan aplikasi ekstraktor ya. Bisa menggunakan WinZip, bisa menggunakan unzip, 7zip dan seterusnya ya. Ya, kalau kemudian di Linux atau di macOS menyesuaikan gitu ya. Terus kemudian ubah nama folder itu menjadi Spark ya. Terus kemudian setelah menempatkan masih prinsipnya masih sama ya. Eh, diekstrak, di-download dulu, kemudian diekstrak menggunakan aplikasi ekstraktor ya. Terus kemudian Bapak Ibu eh, mengganti nama foldernya terserah sesuai dengan apalah dengan terserah yang disenangi apa gitu ya. Nah, dituliskan di situ terus kemudian baru setting environmental variable ya. Nah, prinsipnya juga hampir sama ya. Nah, nanti Bapak Ibu bisa dengan hampir sama dengan cara instalasi Hadoop kemarin. Terus kemudian Bapak Ibu mengetikkan ya, diketikkan kalau kemudian di sistem properties ya kemarin ya, sistem properties terus kemudian sistem environment variables-nya nanti akan muncul environmental variable seperti ini ya, kemudian di advanced system properties ya, terus kemudian environment environment variables diklik saja ya, terus kemudian atur ulang Java Home ini kurang ini ya, atur ulang Java Home Hadoop Home ya. Lalu eh, kalau di sini menghilangkan slash bin-nya ya di belakang dari Hadoop Home-nya dan seterusnya itu ya. Nah, ini adalah user variables-nya ya. Ini karena dari eh, apa dari modulnya Pak Arif makanya di sini tulisannya Pak Arif gitu. Nah, kalau Pak Arif meletakkan programs-nya itu di GDAL main data ini ya. Terus kemudian untuk nanti bisa menambahkan di sini untuk new user sama apa itu variable sama value-nya dari sistem variables ya. Terus kemudian di OK ya. Kalau sudah menuliskan spark-nya
Sekali lagi, eh, variable name-nya Bapak Ibu ketikkan spark underscore home sama dengan Java underscore home kemarin, terus kemudian Hadoop underscore home ya. Nah, terus kemudian letakkan di mana Bapak Ibu menyimpan folder Spark ya. Sama dengan Hadoop di mana Bapak Ibu kemarin menyimpan folder Hadoop kan gitu ya. Nah, kalau di sini menggunakan Spark gitu, diletakkan di Spark ya untuk penyimpanannya. Lalu tambahkan 3 variabel di path ya, di path data. Nah, di sini path data yang pertama adalah Spark. Nah, di sini sudah muncul ya, Spark Home, ya, Spark Home. Terus kemudian user variablesnya, terus value-nya di sini C directory, ya, directory dan folder nama folder yang digunakan untuk meletakkan Spark. Lalu sistem variablesnya di sini ditambahkan path, ya, path. Nah, nah, di sini path-nya nanti Bapak Ibu letakkan Java-nya masih sama dengan yang kemarin ya, meletakkan Java-nya. Cuma kalau di sini kata bukan konfigurasi seperti konfigurasi pada Hadoop, kalau kemarin konfigurasi .cmd-nya kan harus tidak boleh ada spasi ya. Tapi kalau di path ini diperbolehkan ya. Nah, ini untuk sistem variablesnya ya. Terus kemudian di OK ya. Nah, Bapak Ibu kemarin sudah menginstal dan sudah menambahkan path untuk Java Home ya, /bin. Terus kemudian kemarin juga sudah menginstal Hadoop Home ya untuk /bin-nya. Nah, Bapak Ibu tambahkan satu lagi yaitu Spark Home ya, tambahkan Spark Home. Nah, jadi ada 3 ya, Java Home, Spark Home, sama Hadoop Home. Itu nanti ditambahkan di bagian path-nya sehingga nanti bisa apa terkoneksi ya, tertaut. Nah, kalau kemudian kita lihat di sini sudah ada Java Home, kemudian ada Spark Home, terus kemudian ada Hadoop Home ya. Nah, kalau sudah di sini edit environment-nya di OK. Setelah di OK, ini environment-nya udah. Terus kemudian OK lagi ya. Ini nanti akan keluar. Nah, setelah keluar ya di environment variables-nya diklik OK lagi. Lalu Bapak Ibu buka command prompt ya. Kalau Bapak Ibu secara otomatis sudah jadi administrator, langsung saja dieksekusi. Kalau misalkan ternyata jadi guest atau jadi di luar itu yang bukan administrator, Bapak Ibu harus masuk sebagai administrator dulu. Nah, setelah itu ini kalau kemudian Bapak Ibu harus tidak masuk pada sebagai administrator ya. Nah, terus kemudian masuk ke folder Hadoop ya. Masuk ke folder Hadoop, jalankan semua service ya. Nah, Bapak Ibu eh ini masuk di command prompt ya, masuk di command prompt. Ini Spark, ini kurang R ini ya. Ini Spark Home, harus bin ya, terus kemudian ketikkan ini Spark Home /bin ya, jalankan pada Spark cell.cmd ya. Nanti akan muncul seperti ini. Kalau sudah ada muncul seperti ini, artinya Spark-nya sudah berhasil. Ya, kalau sudah muncul seperti ini, artinya sudah berhasil. Nah, Bapak Ibu, saya harapkan untuk instalasi modelnya, ya, instalasi dari Hadoop, terus kemudian instalasi Spark-nya itu bisa dilakukan eh, apa? Bisa dilakukan dengan screenshot. Ya. Jadi masing-masing tahapan nanti tolong di screenshot, ya, terus kemudian disubmit. Kalau kemudian masih kurang paham, silakan koordinasi dengan kelompoknya. Ya. Karena saya harapkan teamwork pada kelompok itu menjadi salah satu eh, landasan bagi Bapak Ibu untuk mempelajari Big Data ini. Ya. Begitu, Bapak Ibu.
Jadi nanti kalau kurang paham, nanti silakan berkoordinasi dengan sesama kelompoknya. Kalau ternyata di anggota kelompok kok ternyata nggak begitu paham, ya tanya ke anggota kelompok yang lainnya gitu. Karena kalau tanya ke saya khawatir saya slow respon. Ya, begitu Bapak Ibu. Eh, Nanti kalau Hadoop pun itu juga nanti akan muncul tampilan yang seperti kemarin ya. Nah, kalau Spark itu nanti akan muncul seperti ini. Ya, ada tampilan pada comment prompt seperti ini. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi ada dua tugas ya, instalasi Hadoop, sebenarnya tiga tugas ya. Instalasi Java kalau belum ada Javanya, terus instalasi Hadoop sama instalasi Spark, ada tiga. Baik, itu tugas yang harus di screenshot dan dikumpulkan mandiri di Waskita. Sepertinya di Waskita sudah saya buka untuk ini nanti buka BDC. Nah ini BDI 1 sama BDI 2 sama ini dikumpulkan maksimal. Oh, kok sudah ada yang submit ini? Belum dibuka sudah di submit. Nggak masalah. Ya, nggak masalah. Ini saya lihat dulu ini sampai kapan ini? Topik 11, topik 11. Ini yang mengumpulkan, ini kayaknya yang mengumpulkan Hadoop saja ini. Tugasnya ada dua ya Bapak Ibu, dua atau tiga lah ya. Satu Java, Hadoop sama Spark. SPDI 1 ini saya set 7 November. 7 November itu kapan? Kan depan ya? 7 November. Hari Sabtu pekan depan. Ya, hari Sabtu pekan depan. Baik, Bapak Ibu. Eh, ini tugas ketiga ya. Harapannya dikumpulkan mandiri ya. Due date-nya sampai 7 Desember 2359 ya. Cut off date-nya ini otomatis langsung tertutup kalau misalkan Bapak Ibu tidak mengumpulkan pada saat itu juga. Nah, di sini juga sudah saya tuliskan ya. Tugas dari Pak Hanafi sama tugas saya sama ya. Sehingga kalau kemudian yang ikut kelasnya Pak Hanafi ya silakan ngumpulnya di tugas BDI 2 ya. Kalau di kelas saya tugas BDI 1 ya. Ini sama. Begitu Bapak Ibu, mungkin ada yang mau didiskusikan terlebih dahulu sebelum saya tutup. Silakan. Kalau enggak, saya anggap sudah jelas gitu ya. Baik. Nah, kalau sudah jelas Bapak Ibu, pekan depan adalah eh, pekan pekan materi kelas paralel terakhir ya. Jadi kelas paralel pekan depan itu sudah berakhir, nanti akan jadi kelas besar. Jadi pertemuan topik 12, 13, 14 ini nanti saya gunakan untuk presentasi sesuai dengan aplikasi kasus yang digunakan oleh Bapak Ibu. Ya, saya harapkan dataset yang digunakan juga besar gitu ya. Jadi jangan dataset hanya ratusan gitu ya. Cuma ini berapa no? Oh cuma sekitar datasetnya cuma 1.000 gitu, kurang gitu ya. Ya kan kalau namanya big data itu kalau bisa ya datanya jutaan gitu ya. Sehingga bagaimana suatu Excel itu kalau kemudian di load CSV-nya itu loadingnya lama gitu. Kalau nggak loading lama dia langsung error gitu. Nah, itu baru big data gitu ya. Nah, kalau hanya sekedar gambarnya cuma berapa? Ini gambarnya cuma 100, nah itu kurang itu. Ya, kita di sini berbicara big data bukan berbicara dalam konteks AI lagi ya. Kalau AI oke lah masih bisa menggunakan data yang ratusan gitu ya, masih di bawah 1.000 masih oke lah. Tapi kalau sudah big data, harapannya cari data yang besar, terus kemudian diolah, di mana kemudian dari sifat sifat-sifat komputasinya itu bisa dipercepat ya, didistribusi terus kemudian nanti menghasilkan. Nah,
kasusnya masih sama Bapak Ibu. Silakan menggunakan cari dataset yang yang besar lah ya, yang sangat besar lah, apalah gitu ya. Ya, kalau misalkan data time series ya cari data time series yang ya jutaan gitu ya. Ya 1 juta lah, ya minimal 1 juta gitu ya. Nah, cuma 500.000 itu ya masih bisa lah 500.000 ya. Kalau hanya untuk contoh ya. Kalau misalkan kerepotan Bapak Ibu, saya kok repot ya menggunakan cari open open data ya. Silakan Bapak Ibu membuat dataset. Sekarang itu sudah banyak open data Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, satu data itu sudah digalakkan di mana-mana ya, satu data, portal satu data ini ya. Portal satu data yang ada di, misalkan di sini portal satu data untuk pertanian, terus kemudian portal satu data Bappenas ya. Kalau kemarin saya portal satu data di Kaltim ya, di Kaltim, Putim Putim ya. Ini juga ini juga berbagai banyak data open ya. Nah, ini dataset udah banyak sekali di masing-masing kabupaten itu sudah ada portal satu data. Nanti silakan Bapak Ibu cek dari provinsi masing-masing atau kabupaten yang Bapak Ibu eh, apa domisilinya ya, domisili dari Bapak Ibu. Nah, di situ sudah banyak sekali dataset-dataset. Makanya kemarin saya juga mempresentasikan ini bagaimana di data-data yang ada di portal data satu data ini, portal satu data itu tidak hanya sekedar menjadi sampah. Ya ini kan akhirnya jadi sampah ini. Ya, nah, ini jadi sampah ini. Kalau kemudian tidak ada analisa data, terus kemudian tidak diolah, ini banyak sekali data, misalkan data kesehatannya. Ini wah ini ada XLS, CSV dan seterusnya. Ini kalau kemudian hanya ditempelkan kayak gini, ini nggak ada yang menganalisa atau tidak digunakan sebagai prediksi atau sebagai analisa data, ini akhirnya jadi sampah data ini. Ya, misalkan begini. Nah, kayak gini ini, ya. Nanti silakan cek karena ini merupakan program nasional, ya, dari tingkat provinsi. Ini dari tingkat pusat, ya, terus kemudian dari tingkat provinsi, ya, sampai kemudian kabupaten. Makanya Bapak Ibu kalau kemudian nyari eh, tujuan untuk tesis, ya, nggak perlu untuk nyari ke OPD, ya. Bisa langsung cari aja di portal satu data ini, ya. Karena ini data-data yang sudah diverifikasi oleh oleh BPS kabupaten masing-masing dari OPD masing-masing. Yang kemudian mana yang boleh ditampilkan dan mana yang kemudian tidak boleh ditampilkan. Dan ini sudah diverifikasi. Harapannya sih sudah, ya, karena memang eh, di situ sudah ada wali data, ya, terus kemudian ada eh, koordinator, ya, terus kemudian ada wali data, koordinator sama penanggung jawab data. Ya. Baik Pak Muhammad Reza, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Ya, izin nanya Pak mengenai Iya, besar datanya. eh, itu ada syarat nggak? Maksudnya seberapa besar size datanya? Kayak kalau saya lihat di internet minimal kalau disebut big data itu 1 tera Pak. Kalau dalam tugas ini ada ini nggak? Maksudnya minimal atau nah, berapa? kalau 1 tera boleh Pak. Cuma nanti gini, kalau 1 tera nanti eh, ngelotnya itu apa itu prosesnya itu nanti jadi lama. Cuma yang jadi pokok ini saya gini aja datanya setidaknya ya minimal 1 juta aja lah, ya 1 M gitu ya, satu Satu M juta baris ya Pak? 1 juta, pokoknya 1 juta lah. Ya. Oh, oke. Jangan jangan cuma 100 kayak kemarin waktu AI gitu. Cuma nanti harus sudah diprogram terlebih dahulu ya. Jadi eh, apa masih sama presentasi coding ya, presentasi code-nya seperti apa. Nanti saya akan ngecek juga dari urutan itu. Ya, itu yang kemudian dipresentasikan. Jangan membuat PPT ya. Jadi saya tidak ada kewajiban untuk membuat PPT karena yang dipresentasikan adalah source code dari pemanfaatan big data. Begitu ya. Ya, harapannya sudah paham ya.
Mirip-mirip dengan AI yang kemarin, cuma ini lebih ke arah big datanya. Bagaimana cara pemecahan prosesnya dan seterusnya sampai kemudian mendapatkan hasil evaluasinya. Ya, cuma yang kemarin itu menggunakan metode metode yang bukan non big data. Nah, sekarang menggunakan metode big data. Meskipun tampilan big datanya nanti jelek sih, nggak masalah. Ya, tampilan big datanya masih bentuk teks yang masih konvensional lah, nggak masalah. Begitu Bapak Ibu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Maaf Pak, satu lagi nih. Tentang tugas Pak, kalau yang udah install berarti uninstall lagi ya Pak untuk screenshot tahapannya. Iya, harus. Oke, Ya, baik Pak. harus Baik harus Pak. di screenshot. Ya, yang saya minta itu screenshot per tahapan sampai kemudian ada keberhasilan. Nanti ada juga yang kemudian ketika di screenshot nggak sampai terakhir, nah itu berarti error. Ya, pokoknya gimana caranya harus berhasil. Ada dua berarti tampilannya. Ya tiga lah kalau misalkan Java-nya nggak ada, ya. Tapi Java tidak menjadi prioritas. Yang saya prioritaskan dua saja, Hadoop dan Spark. Ya, tampilan per per screenshot, per tahapan ada screenshotnya. Ya, eh, data node, terus kemudian name node-nya harus muncul, resource manager-nya kalau di Hadoop, nah kalau di Spark itu nanti muncul sampai tulisan di PowerShell atau command prompt itu ada tulisannya Spark, ada logo Spark di situ. Gitu. Tapi proses tahapannya harus harus sama. Cara meletakkan pada environmental apa itu environment variables-nya bagaimana ya, nah, ngitung anunya plotting ininya seperti apa dan seterusnya. Itu sebagai tugas ketiga. Hadoop dan Spark. Baik, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ah, Prof, berarti untuk Java nggak perlu ya, Prof? Gimana gimana? Untuk space Java itu berarti nggak perlu ya, Prof? Kayak Ya, kalau misalkan kalau kalau di saya kan biasanya memang pakai ya, tapi kalau komputer di lab Amikom ini sebagian ada yang tidak menggunakan Java. Ya, itu tapi setidaknya Java tidak menjadi nggak perlu di screenshot lah. Kalau Javanya nggak perlu baik, di screenshot. Yang di screenshot Hadoop sama Spark-nya untuk masing-masing baik, Prof. tahapannya. Ya, Baik, Prof. Terima kasih. ya sama-sama. Ada lagi Bapak Ibu, silakan. Iya Pak Ferry, mau tanya ini. Ya, Kalau seumpamanya ini kan karena mungkin saya coba-coba itu, kemudian kan ternyata berhasil nih. hmm. Ternyata nggak saya screenshot kelewat. Itu Screenshot lagi, apakah uninstall lagi, loh, uninstall lagi sampai berhasil. enggak maksud saya ketika itu kan karena sudah coba-coba ternyata ini berhasil. Yang Ya, sebelumnya kan belum berhasil. ya, Ketika nanti saya uninstall kembali, itu takutnya tidak berhasil gitu loh Pak. Itu apakah ya. Saya kan butuh bukti untuk screenshot bahwasanya itu sudah dilakukan. Yang penting itu. Nanti di uninstall, prosesnya Pak? prosesnya, makanya di uninstall, terus kemudian di sampai berhasil lagi. Ya. Kalau nggak berhasil beberapa kali, ya sampai berhasil gitu Pak. Ya, karena yang saya lihat adalah prosesnya, dari proses tahapannya itu. Ya, gitu. Makanya nanti diupload di Waskita, ya diupload. Ini karena tidak ada admisi yang record ini terpaksa saya habis ini saya apa rekamannya saya download manual di komputer, baru kemudian nanti saya upload. Begitu Pak Iya, Sebastian. Pak Ferry mau tanya. Gitu, Eh, apalagi. Untuk yang selanjutnya itu yang processing itu yang setelah pertemuan selanjutnya itu menggunakan Google Colab kah atau menggunakan Python instalan di komputer, Pak? Hmm, menggunakan Google Colab. Karena saya di sini menggunakan kalau besok hari ini nggak saya install di sini, ya, nggak saya install di mana di komputer kampus ini yang Hadoop itu. Ya, saya install nanti menggunakan yang Google Colabs, ya, menggunakan
PySpark, ya, menggunakan PySpark. Nah, nanti implementasinya di situ Bapak, ya. Kalau yang setidaknya prinsip kerja dan cara menginstal big data infrastructure untuk Hadoop dan Spark itu bisa dipahami, saya kira udah oke lah, gitu. Ya, cuma untuk implementasinya sampai kemudian presentasi besok itu menggunakan Google Colabs boleh, ya, menggunakan Jupyter Lab atau Jupyter Notebook itu lebih lebih ke arah situ. Ya. Begitu Pak Daniel ya tadi. Ya, terima kasih Pak Pri. Sama-sama Pak Daniel. Ada lagi Bapak Ibu? Sudah jelas ya? Saya kira sudah jelas. Baik, karena sudah jelas dan tidak ada yang ditanyakan lagi, saya kira untuk sesi perkuliahan kita Big Data Infrastructure untuk sesi ini saya akhiri sekian. Kita ketemu hari Selasa insya Allah. Sekian Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Kita ketemu Selasa pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.